Shalom, bertemu lagi dengan Mem Nancy. Kita hari ini akan membahas tema di pertemuan ketiga mata kuliah dasar ilmu teologi tentang berteologi, iman dan ilmu. Ayo adik-adik semua mahasiswa simak materi pada saat ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan teologi. Sekedar mereview kembali, Teologi berasal dari kata Yunani, terdiri dari dua kata, theos yang berarti Allah, dan logos yang berarti perkataan, pikiran, percakapan, ilmu. Dengan demikian, teologi adalah berpikir, berbicara tentang Allah. Nah, di sini kita berbicara tentang Allah itu tidak lepas dengan pembacaan yang ada di dalam Alkitab. Salah satunya mengenai Yakub ketika dia berada di Betel. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Di sini mengenai mimpi Yakub tentang tangga yang ujungnya sampai ke langit dan malaikat-malaikat Allah turun naik mendaki tangga itu. Maka ia menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat itu. Ini tidak lain dari rumah Allah dan ini adalah gerbang sorga. Pada saat itu Yakub sedang berteologi. Pikirannya adalah tanggapan terhadap kehadiran Allah, terhadap perwujudan dari Yang Kudus. Kemudian kita tahu bersama Yakub di sini dalam mimpinya itu ia sedang berteologi. Nah, teologi ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, mengenai kemanusiaan tentang humaniora, yang menghadirkan permasalahan-permasalahan eksistensial berkaitan dengan sosiologi juga, berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi teologi di sini dapat dikaji secara atau dipelajari secara akademis, melihat jawaban atau masalah-masalah yang timbul di semua bidang permasalahan. Nah, kemudian ada musik liturgi. Tentunya gereja atau persekutuan orang-orang percaya berkumpul untuk melatih dengan suara atau perkataan, musik, serta tindakan isi kepercayaannya tidak lepas dari liturgi. Gereja menjalankan liturginya berarti gereja sedang berteologi. Gereja berbicara tentang Allah, menyanyi tentang Allah, memerankan secara simbolis hal-hal dari Allah, dan pada saat itulah teologi dilakukan. Liturgi adalah acuan teologi gereja, lokus utama berteologi secara holistik. Kemudian saat ini kita akan masuk dalam teologi dan Yang Kudus. John Macquarie dia menjelaskan bahwa kita tidak mengenal Allah secara langsung atau tanpa
perantara. Allah memang maha besar dan melebihi segala sesuatu. Ia bersemayam dalam terang dan yang tak terhampiri. Kita tidak dapat menjadikan Allah objek dari penelitian cermat kita, sebab ia selalu berupa subjek. Kemudian kita melihat bagaimana kita memahami teologi itu. Apa yang sebenarnya kita maksudkan dengan teologi? Tadi sudah dikatakan bahwa teologi itu berbicara tentang hal-hal mengenai Allah, tentang pengalaman manusia mengenai Allah, tentang tanggapan manusia terhadap Allah. Bahan baku teologi yaitu data-data, terdiri dari penafsiran manusia terhadap realita atau kehadiran Allah, refleksi yang menunjukkan sumber teologi seperti ayat-ayat Alkitab, kemudian yang tercatat dalam pengakuan iman dan konsili-konsili. Di sini kita melihat bahwa bahan baku teologi juga terdapat dari pendapat para pakar teologi, teolog, bapak-bapak gereja, dan para reformator. Bisa juga terdapat dalam simbol-simbol gereja yang bisa ditemui dalam kehidupan sakramen. Kemudian saat ini kita masuk dalam pernyataan dan yang kudus. Di sini Friedrich Schleiermacher pada abad ke-19, ia mengemukakan bahwa teologi merupakan refleksi kritis atas iman persekutuan gereja tanpa mengurangi nilai penyataan. Tujuan dalam mempelajari tanggapan manusia terhadap Allah yang diungkapkan dalam agama merupakan upaya untuk menemukan sifat, penyataan, dan apa yang dinyatakan. Kenyataannya bahwa teologi sungguh ada dan telah berkembang dalam gereja Kristen selama 2000 tahun. Bahwa penyataan bukanlah penyingkapan dari kebenaran abadi yang diungkapkan secara jelas dan tidak dapat diragukan. Sebaliknya, penyataan adalah lebih dari sekedar kenyataan yang sukar dipahami, yang perlu diteliti, diterjemahkan, dan diterapkan terhadap kebutuhan mengenai soal-soal yang muncul di setiap keadaan sejarah dan keadaan sosial yang berbeda. Karena itu penyataan dapat diartikan sebagai penyingkapan diri Allah. Nah, penyingkapan diri Allah yang tak terbatas dan transenden itu sebagai perbuatan Allah yang penuh rahasia. Tak terbayangkan dan sukar dimengerti, sama seperti diri Allah itu sendiri. Jadi penyingkapan diri Allah itu merupakan bagian dari penyataan. Penyataan ini bisa dilihat dalam peristiwa kehidupan Yesus Kristus, dalam karya keselamatannya bagi umat manusia. Dia rela menderita, disiksa,
mati dan dikuburkan untuk keselamatan kehidupan umat manusia. Itu penyataan Allah dalam diri kehidupan Yesus Kristus. Kemudian Karl Barth, dia menitik beratkan realita serta aktualisasi dari penyingkapan ilahi tentang firman Allah, dan memandang teologi sebagai ilmu yang menjelaskan penyataan melalui kesaksian dari Alkitab. Jadi teologi tak dapat dilaksanakan atau tidak dapat terlepas dari pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh lewat penelitian-penelitian ini. Jadi pentingnya kita belajar teologi agar supaya kita mengetahui penyingkapan ilahi firman Allah dalam kehidupan manusia. Berikutnya tentang teologi dan simbolisme. Teologi bertujuan untuk meneliti dimensi dari realita yang penting dalam makna kehidupan manusia. Dimensi tersebut kita menyebutnya yang kudus. Dalam ruang lingkup yang kudus terdapat fenomena yang mendorong kita untuk merumuskan penyataan Allah yang sebenarnya. Fenomena-fenomena tersebut datang kepada kita dalam bentuk narasi dan simbol-simbol. Narasi dan simbol-simbol. Simbol ini masuk dalam narasi. Dan narasi simbol ini kita menyebutnya mite atau disebut dengan narasi. Pemakaian kata mite ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa narasi ini tidak mengacu pada peristiwa sejarah. Peristiwa tersebut menjadi peristiwa yang dapat ditafsirkan menurut segi pandang kepercayaan orang-orang yang bersangkutan, yang menyatakan ia hidup dan mempercayai Allah. Narasi atau mite-mite tersebut juga dihidupkan selama berabad-abad dan telah diwujudkan dalam berbagai ibadah kehidupan gereja atau orang-orang percaya. Misalnya sakramen yang dimiliki gereja Kristen. Di sini mengenai baptisan kudus yang dianggap merupakan narasi atau cerita Yesus dibaptis. Ya. Bentuk cerita-cerita ini kalau mau lihat, gereja juga mengambilnya menjadi sebuah sakramen baptisan Kristen dalam gereja. Semua gereja ini memiliki ajarannya sendiri tentang baptisan. Begitu juga mengenai simbol perjamuan kudus. Setiap gereja memiliki simbol yang dipakai dalam ibadah perjamuan kudus. Dan ini memiliki makna pada lambang yang kuno
mengenai perjamuan kudus, yaitu roti melambangkan kekuatan dan anggur kesukacitaan dalam penantian kematiannya dan kemenangannya. Lambang yang kuno ini menjadi simbol dari perjamuan surgawi dalam kerajaan Allah. Peranan simbol ini dari persembahan memecahkan dan membagikan roti serta meminum dari cawan bersama-sama telah diwariskan kepada gereja, kepada kita sampai saat ini, dan tidak bisa terpisahkan dari riwayat perbuatan Yesus Kristus sewaktu dia hidup. Itulah mengenai fenomena berbentuk narasi dan simbol yang salah satunya mengangkat mengenai narasi baptisan Yesus Kristus dan simbol perjamuan kudus. Keanekaragaman dalam teologi dan gereja. Memang tak bisa dipungkiri keanekaragaman teologi Kristen yang dinamis, yang berubah-ubah bukanlah peristiwa yang mengejutkan atau mencemaskan. Inilah akibat yang tak terhindarkan dari dua segi sifat teologi itu sendiri. Jadi ada dua sifat teologi yang tidak bisa terhindarkan. Pertama, hal merefleksikan sifat dinamis dan kreatif teologi yang di dalamnya individu menjawab dengan seluruh keberadaannya. Di sini, keberadaan di sini menunjuk pada segenap hati dan pikiran, mengungkapkan Allah, mengungkapkan pemahaman tentang Allah dalam alam yang kudus. Kemudian, kedua di sini teologi merefleksikan realitas keanekaragaman. Tiap teologi adalah teologi setempat atau teologi kontekstual yang dibangkitkan dan dibentuk dalam konteks ekonomi, sosial, budaya tertentu. Teologi disusun sebagai jawaban individu atau kelompok terhadap tantangan iman mereka yang timbul di lingkungan sekitar. Sehingga muncullah istilah teologi kontekstual. Karena di mana teologi berada di suatu daerah pasti akan berbeda dengan teologi Kristen, ya, teologi yang ada di tempat yang lain. Ini juga berkaitan dengan sifat etis, politis, sosial, dan ekonomi yang turut mempengaruhi sudut pandang tentang teologi itu. Kemajemukan merupakan suatu kekayaan. Karena itu, di Indonesia, kemajemukan merupakan keunikan yang masuk dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Begitu juga dalam kekristenan. Banyak muncul teologi, ya, doktrin di gereja A berbeda dengan gereja B, narasi, begitu juga sakramen pasti memiliki cara metode yang berbeda-beda. Namun tetap memahami sebagai umat, sebagai gereja, bahwa kita memiliki Tuhan yang di dalamnya tercakup dalam Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini merupakan pemahaman bahwa kita menyembah
Dia, yakni Tuhan Allah, di dalam anaknya Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus yang menuntun umat sampai pada saat ini. Demikianlah pemaparan MEM dalam pertemuan ketiga mata kuliah dasar ilmu teologi. Kalau ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa adik-adik mahasiswa menuliskan daftar hadir berupa nama, kelas, prodi di kolom komentar di channel YouTube ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.